Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 52 sampai dengan 54. Ketika aku berusaha menghindar dari ilham-ilham batin ini, Allah berkata kepadaku bahwa pada hari penghakiman, Ia akan menuntut dariku tanggung jawab atas sejumlah besar jiwa. Pernah aku merasa keletihan karena beragam kesulitan yang menimpa aku, berhubung dengan apa yang telah dikatakan Yesus kepadaku, dan apa yang Ia tuntut dariku untuk melukis gambar ini. Maka aku menata pikiranku untuk mendekati Pastor Andras sebelum aku mengikrarkan kaul kekal, dan untuk minta kepadanya supaya membebaskan aku dari semua inspirasi batin ini dan dari kewajiban untuk melukis gambar ini. Sesudah mendengar pengakuanku, Pater Andras memberikan jawaban ini kepadaku. Aku tidak membebaskan suster dari apapun. Tidaklah tepat bagi suster untuk menghindar dari aspirasi batin ini. Tetapi mutlak perlu, saya tegaskan lagi, mutlak, suster berbicara dengan bapak pengakuanmu. Kalau tidak, suster akan sesat, biarpun diberi banyak rahmat ilahi. Untuk sementara, suster datang kepadaku untuk mengaku dosa. Tetapi ketahuilah, suster harus memiliki seorang bapak pengakuan yang tetap, yakni seorang pembimbing rohani. Karena kata-kata itu, aku menjadi sangat gelisah. Aku pikir aku akan dibebaskan dari segala sesuatu, dan yang terjadi justru sebaliknya. Suatu perintah jelas untuk mengikuti perintah Yesus. Dan sekarang masih ada siksaan lain, karena aku tidak memiliki seorang bapak pengakuan yang tetap. Meskipun aku pergi kepada bapak pengakuan yang sama untuk suatu masa tertentu, aku tidak dapat membuka jiwaku kepadanya dalam kaitan dengan semua rahmat ini. Dan ini menimbulkan rasa sakit yang tak terberikan dalam diriku. Maka aku minta kepada Yesus untuk memberikan rahmat ini kepada orang lain, sebab aku tidak tahu bagaimana menggunakannya dan hanya menyia-nyiakannya. Yesus, kasihanilah aku. Janganlah mempercayakan hal-hal yang sedemikian besar kepadaku, karena Engkau tahu bahwa aku ini hanyalah sebutir debu. Tetapi kebaikan Yesus itu tidak terbatas. Ia telah menjanjikan kepadaku pertolongan yang kasat mata di bumi ini, dan tidak lama kemudian aku menerimanya di Vilnius dalam diri Pastor Sobosko. Aku sudah mengenal dia sebelum aku datang ke Vilnius dalam suatu penglihatan batin. Puji Tuhan, suatu hari aku melihat dia di kapel kami, di antara altar dan ruang pengakuan. Dan tiba-tiba aku mendengar suara dalam jiwaku yang berkata, "Inilah bantuan kasat mata bagimu di bumi ini. Ia akan membantu engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini." Suatu hari dalam keadaan letih karena semua ketidakpastian itu, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, benarkah Engkau ini Allahku atau salah satu jenis hantu?" Sebab para muda superiorku berkata bahwa semua itu hanyalah ilusi dan hayalan. Kalau Engkau sungguh Allahku,
aku mohon kepadamu untuk memberkati aku." Maka Yesus membuat tanda salib besar atas diriku, dan aku pun membuat tanda salib pada diriku. Ketika aku minta ampun dari Yesus atas pertanyaan itu, Ia menjawab bahwa pertanyaanku itu sama sekali tidak menggusarkan hatinya, dan bahwa kepercayaanku sangat menyenangkan Dia. "Yesus, Engkau andalanku."